Hai, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang etika dalam komunikasi persuasif. Kehidupan manusia itu sering banget dipengaruhi dengan komunikasi sendiri dan terpengaruh oleh komunikasi orang lain. Dan dalam komunikasi, tentu kita harus mengedepankan etika-etika yang berlaku dalam masyarakat. Apa sih etika itu? Etika itu adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai serta moral yang mencakup konsep benar atau salah, baik atau buruknya, dan tanggung jawab. Etika itu dibedakan dalam 3 pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, lalu ada kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, dan nilai yang mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam melaksanakan komunikasi persuasif, hal-hal penting yang harus diperhatikan itu adalah etika. Karena komunikasi persuasif itu merupakan metode penyampaian pesan dengan informasi yang menjangkau secara massal. Etika juga hanya jangan kalian ketahui, tapi etika juga harus untuk diterapkan secara baik dan terkelola, juga hendak berkomunikasi persuasif. Kenapa sih komunikasi persuasif itu penting buat kita pelajari? Karena komunikasi persuasif ini bisa menjadi penentu kita kepada kesuksesan di masa depan. Dan juga karena komunikasi persuasif itu memiliki hal-hal yang menarik dari patos dan etos daripada logosnya. Dan dirancang khusus untuk mempengaruhi manusia lewat cara bicara, tulisan, maupun lewat gambar sekalipun. Etika komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini menyampaikan pesan yang membujuk atau mempengaruhi seseorang untuk merubah sikap dan perilaku mereka. Komunikasi persuasif ini tidak boleh memaksa dan membohongi audiensnya. Persuasif memiliki 3 unsur utama, yaitu etos, patos, dan logos. Etos adalah karakter atau kredibilitas dari pembicara, bahwa pembicara memang ahli di bidangnya dan dapat dipercayai oleh audiens. Patos adalah emosi yang dimiliki oleh pembicara dan audiens. Logos adalah pesan atau informasi yang disampaikan oleh pembicara harus masuk akal, sehingga audiens yakin dengan pesan yang dituju oleh pembicara. Komunikasi persuasif yang benar adalah persuasif yang tidak memaksa, membohongi, atau memberikan informasi yang tidak jujur. Agar komunikasi persuasif berjalan dengan benar, terdapat etika dalam komunikasi persuasif. Etika adalah nilai atau norma yang menjadi pegangan mengenai benar dan salah perilaku atau tindakan seseorang. Dengan adanya etika, kita dapat lebih menghargai orang lain. Etika periklanan. Periklanan diatur oleh EPI atau Etika Periklanan Indonesia yang diawasi oleh DPI atau Dewan Periklanan Indonesia. Terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum dan etika periklanan. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17 Ayat 1 A. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 13 Ayat 1b. Perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Pasal 58 Ayat 1. Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol,
dalam media massa manapun. Keempat, tata krama dan tata cara periklanan Indonesia bab 2A ayat 1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kelima, tata krama dan tata cara periklanan Indonesia bab 2B nomor 1 ayat A. Iklan tidak boleh menyesatkan, antara lain dengan memberikan keterangan yang tidak benar, mengelabui, dan memberikan janji yang berlebihan. Keenam, tata krama dan tata cara periklanan Indonesia bab 2 nomor 3 ayat B. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Perbandingan tidak langsung harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Tata krama dan tata cara periklanan Indonesia bab 2B ayat C. Iklan tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung merendahkan produk-produk lain. Tata krama dan tata cara periklanan Indonesia bab 2 C nomor 10 ayat G. Iklan tidak boleh memanipulasi rasa takut seseorang terhadap sesuatu penyakit karena tidak menggunakan obat yang diiklankan. Teori persuasif. Pertama, periklanan mengeksploitasi orang. Eksploitasi memberikan gambaran yang negatif. Tapi, tidak semua iklan mengeksploitasi begitu banyak, seperti membimbing konsumen terhadap hasil yang diinginkan. Mengeksploitasi seseorang tanpa izin dari orang tersebut merupakan suatu pelanggaran. Yang kedua, tidak dapat membujuk orang dengan menakut-nakuti mereka. Kita tidak dapat membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan hanya menakut-nakuti mereka. Banyak orang berpendapat bahwa dengan memberikan ancaman kepada seseorang dapat membuat mereka jera. Tetapi, hal yang sebaiknya kita lakukan adalah dengan menyarankan atau membicarakannya dengan baik-baik bahwa hal tersebut merupakan perlindungan untuk diri mereka agar terhindar dari bahaya. Yang ketiga, kunci untuk menjadi persuasif adalah daya tarik fisik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di etos, bahwa kredibilitas atau karakter dari seseorang dapat meningkatkan daya tarik. Teori normatif etika. Pertama, utilitarianisme. Tindakan ini dinilai berdasarkan apakah tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi yang lebih positif daripada konsekuensi negatif. Yang kedua, deontologiskan. Menekankan pada tugas moral, kewajiban universal, dan sesuai dengan rasa hormat individu sebagai tujuan dalam dan dari mereka sendiri. Kasus yang kami angkat adalah kasus tentang klinik Tongfang. Klinik Tongfang merupakan klinik yang pengobatannya menggunakan TCM atau Traditional Chinese Medicine. Pengobatan yang diberikan berupa ramuan teh herbal tradisional resep rahasia Tiongkok dan akupunktur, yang fungsinya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pada tanggal 9 Agustus 2012, KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia memberikan sanksi pelanggaran kepada siaran iklan klinik Tongfang. Sanksi pelanggaran diberikan karena iklan menayangkan testimoni pasien palsu. Pasien pertama menderita gagal ginjal manis selama 12 tahun, yang hanya bisa teratasi setelah melakukan pengobatan di klinik Tongfang melalui 3 paket pengobatan. Yang kedua adalah pasien penderita kanker rahim yang sudah melakukan operasi ke luar negeri. Namun, setelah 2 tahun kemudian, kanker rahimnya pun kambuh. Setelah melakukan pengobatan di klinik Tongfang, kanker rahim yang dideritanya tidak kambuh lagi selama 2 tahun terakhir. Pada akhir iklan, klinik Tongfang memberikan diskon sebesar 30% untuk pasiennya. Berdasarkan deskripsi kasus di atas,
dapat dipastikan bahwa klinik Tongfang melakukan pelanggaran. Tentunya pelanggaran ini tidak sejalan dengan etika persuasif, yaitu tidak membohongi atau memberikan informasi yang tidak jujur dan sesat. Selain itu, iklan klinik Tongfang juga melanggar perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17 Ayat 1A yang berbunyi, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. Yang kedua, Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab 2A Ayat 1 yang berbunyi, iklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir ada Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab 2B Nomor 1 Ayat A yang berbunyi, iklan tidak boleh menyesatkan, antara lain dengan memberikan keterangan yang tidak benar, mengelabui dan memberikan janji yang berlebihan. Iklan klinik Tongfang juga mengeksploitasi orang melalui iklan. Karena dari iklan tersebut, para konsumen tidak dibimbing dengan hasil yang mereka inginkan. Iklan ini juga memainkan daya tarik calon konsumennya dengan cara memilih komunikator yang dapat meyakinkan komunikannya. Di sini dapat disimpulkan, klinik Tongfang memahami kunci untuk menjadi persuasif adalah daya tarik fisik. Fisik yang dipakai bukan hanya fisik dari produknya saja, tapi juga dari testimoninya. Yang terakhir, iklan ini juga masuk ke teori utilitarianisme buruk, karena dapat diukur dari hasil konsekuensi akibat yang lebih negatif dan tidak sesuai dengan kaidah moral. Iklan ini juga masuk ke teori deontologis, karena iklan ini memberikan kesaksian palsu dan memberi janji berlebihan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan moral dan kewajiban mereka menayangkan iklan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi persuasif itu harus sesuai dengan fakta. Sama seperti persuasif, iklan juga memiliki beberapa larangan untuk dilakukan seperti mengelabui atau membohongi mengenai barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan, menjanjikan hal yang berlebihan kepada para audiensnya, dan memberikan gambaran seperti menjatuhkan usaha milik orang lain. Kasus yang dapat kita ambil dari etika komunikasi persuasif dan periklanan ini adalah iklan pada klinik Tongfang. Iklan klinik Tongfang telah melanggar etika periklanan, seperti mengelabui atau membohongi para audiensnya. Klinik Tongfang menjadikan pengobatan tradisional ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit keras. Pelanggaran ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 17 Ayat 1A, Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab 2A Ayat 1 dan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab 2B Nomor 1 Ayat A. Iklan tersebut tidak membimbing konsumennya dengan hasil yang mereka inginkan. Iklan ini memainkan daya tarik calon konsumennya. Iklan ini juga masuk ke teori utilitarianisme buruk karena diukur dari hasil konsekuensinya akibat yang lebih negatif. Terakhir, iklan ini masuk ke teori deontologis karena klinik Tongfang memberi kesaksian palsu dan memberi janji yang berlebihan yang tidak sesuai dengan moral dan kewajiban mereka menayangkan iklan tersebut. Itu dia yang telah kami jelaskan tentang etika dalam komunikasi persuasif, yang diantaranya tinjauan konsep, teori persuasif, dan contoh kasus iklan Tongfang. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.